Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan soal biologi mengenai sel saraf. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farhan Marhab dari kelas 11 MIPA 1. Mari kita bahas soal yang pertama. Secara fungsional terdapat 3 sel saraf neuron. Jelaskan. Sebelum menjawab soal yang pertama, apakah kalian sudah mengetahui apa itu sel saraf? Sel saraf adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Mari kita jawab soal yang pertama. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensoris, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate atau asosiasi. Yang pertama, sel saraf sensorik. Fungsinya adalah mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua, sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat dan dilihatnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Yang ketiga adalah sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Lanjut ke nomor 2. Sebutkan bagian otak manusia. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan suhu seluruh badan dan pemikiran manusia. Ini adalah contoh gambar otak manusia. Bagian otak manusia. Pada anatomi otak vertebrata, otak depan atau forebrain adalah bagian atas dari otak. Pada tahap perkembangan sistem saraf pusat atau 5 vesicle stage, otak depan berkembang dan memisahkan diri menjadi otak besar dan di ensefalon. Jika pada masa embrio, otak depan mengalami hambatan untuk berkembang menjadi kedua lobus ini, maka akan terjadi suatu kondisi yang disebut holoprosencephaly. Yang kedua, otak besar. Otak besar atau telesempalon atau cerebrum adalah bagian yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Jika otak belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh bagian kanan akan mengalami gangguan, bahkan kelumpuhan. Tiap belahan otak depan terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Antara lobus frontal dan lobus parietal dipisahkan oleh sulcus centralis atau celah Rolando. Istilah telesempalon mengacu pada struktur embrio yang kemudian berkembang menjadi cerebrum. Dorsal telesempalon atau pallium berkembang menjadi cerebral cortex. Ventral telesempalon atau subpallium berkembang menjadi bangsal ganglia. Otak tengah adalah bagian otak yang mempunyai struktur tektum terdiri dari 2 pasang kolikuli yang disebut porpora kuat
Germania inferior kolikuli terlibat dari pada proses pendengaran. Sinyal yang diterima dari berbagai nukleus batang otak diproyeksikan menuju bagian dari talamus yang disebut medial geniculat nukleus untuk diteruskan menuju korteks pendengaran premier atau premier auditory cortex. Superior kolikuli berperan sebagai awal proses visual dan pengendalian gerakan mata. Cerebrum pendusel. Tenum adalah jaringan multisinapsis yang terlibat pada sistem homeostasis dan lintasan refleks Crus Cambriae dan substansi nigra. Lanjut lagi yang otak belakang. Otak belakang atau mesencephalon meliputi jembatan Farol atau pons Faroli, sumsum lanjutan bahasa Inggris yaitu medula oblongata, dan otak kecil cerebellum. Ketika bagian ini membentuk batang otak brainstem, jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri dan kanan otak kecil, serta berhubungan sumsum lanjutan membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan jembatan pons dengan sumsum tulang belakang. Kelompok neuron pada formasi retikular di dalam sumsum lanjutan berfungsi mengontrol sistem pernapasan, dan saraf kranial yang berfungsi mengatur laju denyut jantung juga berada pada sumsum ini. Selain itu, juga berperan sebagai pusat mengatur refleks fisiologi, tekanan udara, suhu tubuh, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Fungsi lainnya ialah mengatur gerak refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerakan otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi. Yang soal terakhir adalah apa itu meninges? Jelaskan ketiga lapisannya. Meninges adalah sistem membran yang melapisi sistem saraf pusat. Meninges tersusun atas unsur kolagen dan fibril yang elastis serta cairan cerebrospinal. Meninges terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu durameter, arakoid, dan piameter. Lapisan-lapisan meninges. Yang pertama, durameter. Durameter kadangkala disebut panci meningen atau meningen fibrosa karena tebal, kuat, dan mengandung serabut kolagen. Pada durameter dapat diamati adanya serabut elastis fibrosit saraf, pembuluh darah, dan limfe. Lapisan dalam durameter terdiri dari beberapa lapis fibrosit, pipih, dan sel-sel luar dari lapisan arachnoid. Yang kedua, arachnoid. Lapisan arachnoid terdiri dari fibrosit berbentuk pipi dan serabut kolagen. Lapisan arachnoid mempunyai dua komponen, yaitu suatu lapisan yang berhubungan dengan durameter. Suatu sistem trabekula menghubungkan lapisan tersebut dengan piameter. Arachnoid berbentuk seperti jaring laba-laba. Antara arachnoid dan piameter terdapat ruangan berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi otak. Bila terjadi benturan, baik arachnoid dan piameter kadang-kadang disebut sebagai leptomeninges. Yang terakhir adalah piameter adalah membran yang sangat lembut dan tipis. Lapisan ini melekat pada otak. Piameter mengandung sedikit serabut kolagen, membungkus seluruh permukaan sistem saraf pusat dan vaskula yang menembus otak. Sekian penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.